Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari rantai penyebaran virus corona. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, meskipun dilakukan secara daring, semoga ilmu yang kamu pelajari selama pandemi bisa bermanfaat bagi semuanya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi pembelajaran, sebaiknya diawali dengan doa dulu ya, agar proses pembelajaran hari ini dapat dilakukan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita kembali lagi dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Untuk materi minggu lalu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Karena hari ini akan saya bahas materi baru, yaitu morfofonemik. Apa ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Di sini saya sudah menyiapkan PPT berupa poin-poin penting yang bisa kalian simak. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu ada definisi morfofonemik dan yang kedua adalah proses morfofonemik. Sebelum memulai materi, saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah tahu apa itu morfofonemik? Untuk anak linguistik, pasti sudah gak asing lagi dong sama istilah ini. Jadi, morfofonemik itu apa? Iya, Tika, silakan. Benar, morfofonemik adalah salah satu bahasan dalam linguistik yang mengkaji tentang morfem. Nah, untuk jelasnya, mari simak penjabaran berikut ini. Definisi morfofonemik adalah proses perubahan bunyi atau fonem sebagai akibat dari bertemunya morfem yang satu dengan morfem yang lain, dan perubahan itu karena melalui proses morfologis, baik itu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Bidang morfofonemik merupakan salah satu bidang morfologi dalam bahasa Indonesia yang memiliki peluang permasalahan cukup variatif. Hal ini dikarenakan bertemunya morfem dengan berbagai macam afiks sehingga menimbulkan munculnya beragam variasi juga. Nah, variasi-variasi ini kadang membingungkan para pemakai bahasa. Contohnya, pada kata menyuci atau mencuci, memesona atau mempesona. Nah, agar kita sebagai pengguna bahasa Indonesia tidak kebingungan, mari kita pahami apa saja proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Baik, proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia memiliki 5 proses, yaitu ada pemunculan fonem, pelesapan fonem, peluluhan fonem, perubahan fonem, dan pergeseran fonem. Berikut ini penjelasan mengenai kelima proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada pemunculan fonem, yaitu munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologis yang awalnya tidak ada menjadi ada. Misalnya, proses pengibuan prefiks me pada kata dasar yang akan memunculkan bunyi sengau atau me yang semula nggak ada. Misalnya, me nasal bertemu dengan kata baca menjadi membaca. Kedua, yaitu pelesapan fonem. Pelesapan fonem yaitu hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam proses penyembuhan prefiks ber pada kata dasar renang, maka bunyi r atau pada prefiks ber dilesapkan. Jadi ber ditambah renang menjadi berenang. Contoh lain dalam proses penyembuhan akhiran wan pada kata dasar sejarah, itu dilesapkan juga. Dari kata sejarah ditambah wan menjadi sejarawan. Lalu ada peluluhan fonem, yaitu peluluhan sebuah fonem yang disenyawakan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam pengimbuhan prefiks me dengan kata dasar sapu, maka fonem s atau es pada kata sapu itu diluluhkan dan disenyawakan dengan fonem nasal ny atau nyah yang pada prefiks me itu. Selain itu juga terjadi pada proses penyembuhan prefiks pe. Prefiks pe ditambah sapu menjadi penyapu. Peluluhan fonem ini tampaknya hanya terjadi pada proses penyembuhan prefiks me dan prefiks pe yang pada bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan s atau es dan yang lainnya tidak ada. Yang keempat, proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem yaitu berubahnya sebuah fonem
atau sebuah bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Misalnya, pada prefiks ber ditambah ajar menjadi belajar. Nah, di situ penyembuhan prefiks ber pada kata dasar ajar terjadi perubahan bunyi atau r menjadi fonem l atau e. Lalu yang kelima ada pergeseran fonem, yaitu berubahnya posisi sebuah fonem dari satu suku kata ke dalam suku kata yang lain. Misalnya pada jawab ditambah an menjadi jawaban. Di situ fonem bah yang semula berada pada suku kata wab berpindah menjadi berada pada suku kata ban. Oke, dari poin-poin yang sudah saya sampaikan, apa ada pertanyaan? Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, silakan jika ada pertanyaan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang inovasi dan derivasi. Untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik ya, karena materi ini akan saya masukkan dalam ujian akhir semester nanti. Untuk itu, saya tanyakan kembali, apa ada yang ditanyakan? Oke, belum ya, untuk tugas minggu depan, yaitu apa saja permasalahan dalam morfofonemik bahasa Indonesia, beserta faktor dan dampaknya bagi masa depan bangsa. Ini dikumpulkan minggu depan, dikoordinasi oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, saya minta tolong dikoordinasi ya dan dikirim paling lambat hari Jumat via email. Baik, sebelum saya tutup, untuk semuanya tetap jaga kesehatan selalu, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini, dan cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.